Selamat malam Jebret Tim. Di episode 534 ini Mardel is back. Gimana? Udah siap belum untuk malam hari ini? Karena susunan panditnya akan istimewa sekali. Ada gua sebagai host, ada Coach Justin, ada Bang Harpa, ada Bang Wesley. Nah, kita akan lihat apakah gue bisa menahan 3 pandit ini untuk tidak dikardusin. Kita lihat aja nanti. Tapi sebelum itu gue tuh udah belajar malam hari ini buat Europa League. Tapi ujung-ujungnya preview lagi buat di weekend nanti. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat nih hasil semalam, termasuk si ayam sayur kalau kata Koci yang seri, plus ini juga ada Roma yang senyum-senyum lawan CSKA Sofia. Mana ini grafiknya? Abrar, grafiknya mana? Ntar gue dikardus-kardusin lagi sama Jebretin. Buruan Abrar. Nah ini dia ya, Europa Conference ada ya Spurs seri, abis itu juga ada Roma yang menang. Kayaknya Mourinho gacor ya di Roma, nanti kita ngobrolin juga. Sama tim lain masih banyak juga hasilnya seperti ini. Silakan Jebretin lihat. Nah pokoknya kalau ngomongin soal yang namanya udah pasti itu ada GeForce yang benar-benar udah teruji nih. Benar-benar ada yang namanya fast moving automotive product lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli atau pengen tanya-tanya silakan langsung aja lihat harganya, spesifikasinya. Langsung ke Tokopedia, Shopee, beli-beli dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti kapan aja dan juga di mana aja. Langsung follow sekarang di sini nih. Di @GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Lanjut ya Jebret Tim ya. Sama yang pengen jadi pandit nih ya. Gue pengen ingetin lagi, kita masih buka kesempatan untuk DPI mencari pandit. Caranya gampang banget, tinggal upload video analisis 1 menit aja dan tag Instagramnya Abang CEO @radotValen plus @jebretmedia. E-nya 3. Sertakan hashtag DPI mencari pandit dan pastiin akun lo gak di private ya. Nih pengumuman penting juga ya. Kesempatan ini bakal ditutup tanggal 21 September. Catat ya, jam 12 malam. Mungkin kalau lo nggak lolos jadi pandit ya bisa aja jadi host biar bisa barengan sama gua di sini. Dan akan segera dikurasi menjadi 12 besar dan bakal merasakan panasnya di meja DPI. Jadi buat netizen yang cuma bisa komen doang nggak tahu tuh rasanya panasnya duduk di sini seperti apa. Jadi nggak perlulah lo nambahin grafis-grafis yang bagus-bagus, nggak usah, langsung aja analisa lo karena kita butuh lihat value lo ketika lagi menganalisa sebagai pandit. Oke? Dan sampai hari ini udah ada lebih dari 50 peserta yang akan kita kuras jadi 12. Jadi siapa aja boleh ikut, silahkan. Mulai dari fans, wartawan, YouTuber, podcasters, fans kardus juga boleh, silahkan. Siapapun yang merasa punya kemampuan boleh. Jangan sampai kelewatan jadi panditnya DPI di Jebret Media TV. Yang gak kalah menarik, kita juga akan ada workshop nih Jebret Tim ya, yang akan kembali di Oktober series ini dengan judul Di Balik Tayangan Sepak Bola. Nah, harus nonton. Setelah kemarin ada Mbak Gie si produser killer, ini ada Om atau Mas atau Bang Gita Suwondo broadcaster ulung. Kali ini ada Mas Arif Fitrianto, ini produser filsuf. Ini kalau tahu yang sempat ada komentator golo. Nah, ini dia orangnya. Dan kalau misalnya Jebret Tim juga tahu Mata Najwa Shihab, ini adalah Mas Gosrif, ini adalah otak di balik setiap program kerennya Mata Najwa atau Najwa Shihab. Pokoknya lo harus nonton, harus ikutan. Langsung aja scan bar QR code yang ada di layar lo sekarang. Langsung aja, makanya ikutan workshopnya tanggal 3 Oktober jam 1 siang sampai jam 4 dengan biaya investasi sebesar 100.000. Belinya di mana? Tadi gue bilang langsung scan barcode atau lihat Instagramnya @jebretmedia. Oke, sekarang udah semuanya, promo udah gue kasih tahu dan langsung aja hari ini kayak gue bilang tadi ada Coach Justin, Bang Wes dan juga Bang Harpa di DPI malam ini. Let's go. Halo Jebret Tim, perkenalkan. Kompetisi
Selamat malam Jebret Tim, selamat malam juga pandit-pandit tercinta di DPI. Ada Coach Justin yang tidak pernah bosan untuk ngedrill gue selama on air. Ada juga Bang Harpa dan juga Bang Wes. Selamat malam, sehat semuanya. Kenapa gue langsung dipupuk gue? Ya, lu siap-siap mental aja. Itu aja sih Sudah terlatih kalau di sini mental gue Bang Harpa ya. Apa? Oh saya bagus bajunya, emang bagus baju gue. Wih. Oh bajunya Bang Harpa, akhirnya baju gua kan lagi pakai Milan. Oke. Oleh-oleh dari Pak Bos. Oke, tadi kalau kita udah ngomongin soal berbagai acara di Jebret Media, malam hari ini kita akan banyak banget ngomongin soal persiapan tim-tim yang akan berlaga di akhir pekan. Tapi sebelum itu kita ngomongin soal ini nih yang akan ada di Derby London. Bang Wes, Bang Harpa dan juga Koci. Kalau ngelihat Spurs kemarin kan lawan Ren, gue tadi sempat nanya sama Bang Bes, bacanya Ren nih. Ren. Lo ngelihatnya Nuno itu memang cocok nggak sih dengan Spurs? Apa enggak dia punya tantangan tersendiri nggak sih dengan ya pemainnya lagi kurang banget sekarang? Ini kalau komparasinya ya, sepak bola sekarang kan hampir nggak mengenal arti kesabaran. Ya, Jadi kalau jelek dikit pecat. satu musim itu seolah-olah udah langsung masuk pengadilan. Dan jangan lupa di sepak bola itu pengadilan adalah hasil bukan proses. Ya. Itu gua nggak tahu, Coach pasti merasakan lah. Proses itu nggak mau dilihat, mereka melihat hasilnya. Nah, masuk ke pertanyaan lu tadi, cocok nggak cocok karena hasil yang dilihat bukan proses. Kalau ngomong proses, kita akan melihat Sir Alex berapa puluh tahun, Arsene Wenger berapa puluh tahun memegang sebuah klub, proses mereka percaya. Nah, kalau untuk Nuno dengan kondisi bahwa Harry Kane hatinya sempat oleng lah ya, antara mau cabut apa enggak di timnas juga kita ngelihat lah gaya bermainnya kok nggak seperti Harry Kane yang sepertinya waktu di Euro. Seperti biasanya ya. Nah, Son ketergantungan pada Son juga membuat Nuno nggak segampang itu meracik strategi pemain dengan keterbatasan kedalaman skuad yang ada sekali di Spurs. Oke. Kalau menurut gua sebenarnya pemilihan Nuno ini sudah sesuai dengan patternnya Daniel Levy. Bukan dengan budget. Iya, itu. Ini budget gitu kan. Aja. Ya kan beda gaya ya. Itulah makanya saling mengisi kita di sini kan. Nah, jadi itu satu, dan kedua dengan ekspektasi yang orang mungkin udahlah paling Spurs gini-gini aja gitu kan. Tapi ternyata menurut gua startnya kan lumayan. Iya. Kayak Roma ya? Itu nanti sabar. Nanti kita Koci. bahas ya. Kita belum sampai situ, sabar. Ya kan ngalahin juara bertahan di awal, 3 pertandingan bagus ya. Jadi kalau ada satu bumping kayak gini menurut gua wajar. Tapi yang kedua memang masalah kelihatannya sudah mulai datang nih. Yeah. Salah satunya kartu merah, pemain cedera ya kan. Bergwijn kalau nggak salah sama Luis Bergwijn. Moura diragukan di Bukan tampil. pertandingan berikutnya. Kemudian juga Tanganga. Nah ini Tanganga tadi kita juga udah ngobrol ya Mardel ya. Iya. Ini menurut gua pemain yang underrated. Ya gua ngikutin dia. Tetangga ya kalau kata Koci tetangga ya. Itu sempat kita bahas, lu bilang underrated, gue bilang overrated. Oke. Oke. Jadi tahun lalu itu kan dia nggak inti. Tapi tahun ini dia dari awal dimainin dan bahkan di pertandingan pertama dia langsung impress kan, jagain. Enggak, gue bilang nggak impress sama sekali. Oh, Pas lawan City. Lawan situ Yang dia City jaga. itu Terlalu banyak pelanggaran yang dia lakukan. Oke, tapi lu lihat loh, ngelawan juara bertahan yang dia jaga Grealish sama Sterling. Dan menurut gua dia bukan hanya dia bisa matiin dalam tanda Ya. kutip dua pemain itu ya, tapi juga dia tidak berapa kali dia melakukan clever fall. Tapi menurut gua. itu kan baru satu match. Iya, sebenarnya kan 3 Bang Harpa. pertandingan dia menang juga. Gitu. Jadi memang ada kesialan di pertandingan ketiga, namanya pemain masih hijau, Pemain experience-nya. keempat. Masa kesialan sih Coach kalau kayak gitu dibilangnya? Gue sama sekali nggak setuju sama Harpa karena gue lihat beberapa kali Tanganga main, bahkan tahun lalu sempat 1-2 kali bermain. Ini pemain persis kayak Spurs, bermain kayak ayam tanpa kepala, asal gerusak-gerusuk dan gue bilang bahkan dia nggak punya visi. Yang penting dia harus cover orang, di cover ketat. Tapi lawan City berhasil loh itu gaya main gerasak-gerusuk itu. Mungkin, tapi kalau kita bicara pemain good winger, itu harus punya visi, tahu kapan harus nempel, kapan harus zona. Semua ya, pemain harus punya visi. ya, nah dia itu lumayannya kalau dia main to main tempel. Iya. Cuman karena nggak punya otak, sering bikin pelanggaran yang nggak perlu sama sekali. Oke. Maka dari itu, ini seru nih. Gue pengen lihat dalam setahun bagaimana performa Tanganga. Tanganga yang
tetangga aja biar gampang. Belibet ya lidah. Yang Harpa bilang underrated, yang gue bilang overrated. Ya, This player. Kalau tadi kan Koci bilang tahun lalu. Kalau tahun lalu memang dia belum terlalu matang. Kelihatan lah Ya, ya. that's why kita lihat dalam setahun ini. Iya, tapi awal ini memang kata-kata yang gue bilang Tetangga ini. tetangga ini menjanjikan. Tapi lagi-lagi memang gue juga tidak memungkiri bahwa pemain ini masih minim pengalaman. Makanya dia bisa di pertandingan ketiga waktu lawan keempat Crystal Palace, Crystal iya. Palace dia melakukan pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu dan akhirnya kartu merah. Nah, inilah yang merubah konstelasi pertandingan Spurs ke depannya. Makanya kemarin di Conference League ya, dia dimainin full karena nggak akan bisa main weekend. Gue nggak setuju juga karena pelanggaran yang ini sering dia lakukan. Beruntung nggak dapat merah baru kemarin. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan untuk gue. Yang dilakukan tetangga. Nah, kalau dari Bang Wes gimana? Kalau melihat mainnya, ini kita nggak usah ngomongin musim lalu yang secara penilaian Yang sekarang aja ya? underrated, overrated. Memang kalau gue lihat dari awal, gerasa-gerusunya gue percaya, yakin. Tapi pemain ini tidak punya kestabilan konsistensi, itu yang akan menunjukkan siapa dia di mana posisinya. Kalau dia konsisten bermain seperti yang gaya dia dibutuhkan oleh tim sebagai destroyer, perusak atau apa, tapi jangan merusak rencana tim sendiri. Oke. Nah itu yang gue mungkin nilainya coach bilang gitu. Ini orang nggak disiplin, nggak konsisten, tapi merusak tim sendiri. Gaya Betul. bermainnya. Sama mungkin itu satu area ya. Terus area yang lain juga yang mungkin menjadi challenging adalah kombinasi pemain badminton sama Harry Kane kan. Nah, ini kita langsung sambungin ke Chelsea aja untuk kesiapan nanti ke Chelsea. ngomongin Son. Son ya, Son sama Kane nanti buat ke Chelsea itu akan seperti apa sih perannya? Kalau Koci pasti sudah punya pandangan tersendiri untuk Spurs, tapi kalau dari lo berdua gitu melihat Dari mana Pak? kan kita udah tahu kalau Koci nggak suka sama Spurs. Supaya kalau dari Bang Harpa sama Bang Wes ngelihatnya Son sama Kane masih bisa, ya setidaknya nahan Chelsea nggak terlalu bisa menang gede nggak sih? Waduh. Nah. Bang Wes Oh, dulu deh. jadi lu yakin Chelsea akan menang? Gue yakin Chelsea akan menang sejujurnya. Statementnya tidak menang gede. Iya. Nggak, Berarti menang. This time gue setuju. Iya. Tapi kebobolan. Iya, tapi kebobolan. Tapi kebobolan. Lo yakin Chelsea kebobolan? Chelsea kebobolan, tapi menang. Kalau gue ngeliatnya gini lah, secara komparasi umum aja lah. Wah, Chelsea ini kan luar biasa menurut Iya, gua. tadi kita juga sempat ngobrol Tuchel dengan Chelsea-nya kan. Betul, Nah. Tuchel dengan Chelsea-nya. Udahlah, udah berapa kali kita bicara, bahkan Saul Niguez saja bukan kartu as dia sih sebenarnya. Tapi permain Versailles dia kan juga masih belum diturunkan. Artinya skuad ini masih oke. Hampir nggak ada yang cedera mungkin ya. Mungkin 1-2 gue lupa. Lawan Spurs menurut gue peluang Chelsea ini untuk menang sangat luar biasa. Kemarin lawan Zenit ya. Iya. Lawan Zenit. Memang mereka agak kesulitan. Tapi ini di markas Spurs ya. Tapi itu nggak masalah nggak sih Besok ya, sebenarnya? markas Nggak ngaruh lah, mau markas Enggak, gue manapun. mau ngitung golnya aja. Gue mau ngitung jumlah golnya aja. Belum Son juga kan terancam nggak main kayaknya. Terakhir masih Masih 50-50 cedera lah lah. habis, ya. Nah, itu Lagi balik internasional. lagi. Lu lihat pertandingan pertama, Son tanpa Harry Kane, dia masih bisa bermain bagus. Dia match winner malah Iya. kan. Nah, kenapa? Karena dia kan sebagai bisa finisher, sebagai pelayan juga. Tapi begitu Kane nggak ada Son, Seperti apa? Ibarat Ibarat apa? Rainbow nggak ada basokannya. Kembali lagi gue nggak setuju sama Harpa. Kenapa Koci? Ini bahwa dia cetak gol Bukan parameter. match winner oke, bukan berarti dia bukan berarti selama 90 menit bagus. Bahkan ada 2 kali peluang dia sendiri counter ke depan, dia cari Kane nggak ada, balik lagi. Selesaikan dulu nggak apa-apa. Padahal itu adalah peluang matang untuk melakukan counter. Nggak ada Kane, jalan sendirilah. Oke, Ngerti nggak? sekarang counter gue begini. Kalau lu lihat proses dia 2 peluang sebelum gol itu, dia pakai kaki terkuat dia. Gue lupa. Kalau nggak salah dia pakai kaki kanan, gue lupa ya. Ya. 2 kali memang nggak terlalu oke. Karena dia selalu narik dulu posisi, lambat keburu. Dia cari Kane, Harpa. Enggak, waktu dia main lawan City kan Lawan nggak ada siapa Kane. nih? Lawan City kan nggak ada Kane. Yang itu maksud Nah, gue. 2 peluang awal kan nggak pas, masuk. Iya, yang Nah, pas gak ada Kane. Karena dia selalu pakai kaki terkuat dia, jadi dia butuh waktu untuk narik pelatuk. Nah, dia rubah tuh jadi kaki yang bukan terkuat dia, tapi pokoknya dirubah jadi masuk. Lawan nggak bisa baca. Menurut gua itulah kelebihan dia. Tapi kalau Kane ketika nggak ada Son, nggak bisa dia kerja sendirian. Berarti Kane nggak versatile dong menurut lo? Gua sepakat dengan si justru Harpa. sebaliknya. Gue bilang Son nggak ada Kane tambah susah. Kane itu is a killer. Enggak. Iya. Son tanpa Kane masih bisa bermain Son sebagai yang Loh, Son being Son. Ya, Son being Son. Tapi Harry Kane dia butuh Son untuk membuka ruang buat dia masuk. Ya lihat aja semalam di Conference League kan, tanpa ini. Kalau Koji gimana? Karena lu nggak bisa bilang itu satu match di Conference League sebagai parameter. Karena Kane sudah terbukti
Son or nggak ada Son, dia tetap cetak gol. Di timnas nggak ada Son loh. Mereka sejelek-jeleknya timnas Inggris masuk ke final Piala Eropa, semifinal Piala Dunia tanpa Son. Tapi Dan dia cetak Harry gol Kane terus. berapa kali nyentuh bola di Piala Eropa? No, Nggak bermain sebagai tim. still dia cetak gol karena Iya. Harry Kane is a killer Iya. dan dia butuh Iya. Dia kan pengagum Harry Iya, Kane. tapi maksudnya dia kalau nggak ada Son banyak yang bisa supply. Nah, kayak di Inggris kan ada Sterling, Harry coach. Kane di Iya. Spurs, Inggris ada Sterling, ya. benar. whatever lah, mau Grealish. Sterling mau apa, kan kita bicara ketidaktergantungan sama Son. Iya. Ya, jadi mau Sterling mau Grealish whatever. Oke. Coach. Lanjutin Sementara dulu. Iya. Son itu banyak dapat assist dari Kane. Mhm. Jadi kalau itu enggak, gue bilang justru Iya. dibalik. Oke. Kalau dari Bang Harpa gimana? Ya itu balik lagi, kalau tadi lu bandingin ke timnas kan ada Sterling, ada Grealish, lain lagi platformnya. Tapi tetap di situ Kane adalah berperan sebagai target man. Iya, sekali-sekali dia turun ketika di Euro kemarin. Tapi tetap Kane itu nalurinya sebagai Killer kan? Sebagai Killer. killer. Iya, jadi ada Son nggak ada Son tetap killer Iya, kan? tapi dia butuh supply. Inilah Ya, yang ini. makanya kalau nggak ada Son kan supply dari Grealish atau Ya, whatever di- lah. kalau Iya, di- kalau di Spurs nggak ada ada. Moura, ada Bergwijn, ada Beda, siapa? Coach. Gue Moura itu nggak pantas untuk tim Loh, besar. bahwa Son kalau itu gue setuju. Bahwa Son sama Kane saling itu iya. Melengkapi ya? Iya, bahwa Son sering kasih umpan iya, tapi Kane nggak kalah umpannya juga ke Son. Oh iya. Jadi tapi kalau dibilang ketergantungan, enggak. Justru gue bilang Son ini Tapi sangat tergantung sama musim Kane. lalu coba cek datanya. Musim lalu ketika Harry Kane cedera, berapa banyak Son mengambil alih peran itu di situ. Lu tidak bisa ngecek data karena lu harus nonton Nonton, ya. untuk Iya. bisa memverifikasi data itu. Ketika kita nonton, dia bermain sebagai peran yang menurutku double. Dia main sebagai Son, dia bermain sebagai Harry Ya, Kane pada saat pun, dibutuhkan. Kane pun demikian. Nggak ada Son pun dia tetap bisa kasih assist. Harry Kane nggak akan bisa bermain seperti Son dengan Oh, iya. membongkar pertahanan di kotak 16. Nggak bisa. Son mana pernah bongkar? Emang berapa kali lu lihat Son ngelewatin orang? Nah, ini Nyaris nggak pernah. Coba Bang Harpa gimana Bang Dia Harpa? cuma cari ruang. Iya. Iya, cari ruang ya. Tapi oke ya. bukan ngelewatin kayak Grealish. Oh, soal Nah, skillnya that's beda. different, iya. Beda, Grealish Iya. membuka, megang bola dekat sama kakinya. Iya. Tapi Son pergerakan yang membongkar True. itu membuka Kayak- ruang bagi Harry Kane. Dan sebaliknya juga. Iya. Dan sebaliknya juga. Tapi Harry Kane lebih ke finisher. Ketika Harry Kane nggak ada, Son ambil dua tempat, Nah, dua peran itu. inilah Coba Bang Harpa. Nggak ada Son pun juga demikian. inilah sebenarnya gambaran dari komparasi Chelsea lawan Spurs. Aha. Ketika Chelsea sedang santai-santainya, Spurs dihadapkan dengan berbagai masalah. Iya. Ya, mulai dari Tanganga, mulai dari dua pemain yang nggak fit, Moura dan Bergwijn. mulai tadi kita berdebat soal apakah Son dengan Kane perlu saling Cocok, membutuhkan iya. atau enggak. Sementara lu lihat Chelsea hampir nggak ada masalah sama sekali. Iya, ini Jadi kalau menjawab prediksi pertanyaan ya. lu, Del, bagaimana komparasi kedua tim ini? Waduh, Chelsea jelas di atas angin. Oke. Gimana? Chelsea ada masalah. Iya. Apa tuh? Kapan Werner dijual? Coba Jebret Tim tadi diskusi pandit kita. Lo juga boleh komen analisa lo silakan sambil latihan jadi pandit ya di kolom Kok nggak komentar. ada line up-nya Spurs? Nggak penting ya? Belum coach, baru Chelsea dulu coach. Nah, ini Spurs nih. Nah, lo bertiga bapak-bapak pandit melihat prediksi untuk formasi dari Nah, kalau Tottenham. ini kan Iya. gue lagi-lagi karena gue menekankan kepada tetangga ya. Iya. Jadi penggantinya nih Emerson Royal, menurut gue karakternya berbanding terbalik dengan Tanganga. Emerson Kenapa itu- tuh? Setuju. Emerson ini lebih flamboyan, lebih kuat Lebih cool lah. lebih cool, lebih banyak menyerang. Nah, kita akan lihat Kayak orang Jawa lah gitu ya. Iya, lebih tenang. Kalem. Tapi tentu pertahanannya ini menjadi menurut gua agak terancam. Di posisi ini kan mungkin siapa Mason Mount kali yang akan banyak bergerak. Listen, lu kalau bicara terancam nggak ngaruh kali mau tetangga Mau siapa main aja atau backnya, nggak. iya. Kan, maksud gua dengan kalau Tanganga itu dia lebih kayak Wan Bisaka, lebih firm jaga daerahnya sendiri. Kalau Emerson ini suka jalan-jalan. Nah, kalau dia tetap memainkan dengan gaya dia tidak terlalu hati-hati, ini area yang bisa kan diekspos oleh Chelsea dan tentu Tuchel juga udah mengintip titik ini kan. pasti. Gue bilang tetangga sama Emerson 11-12. Gaya bermainnya beda, karakter berbeda iya. Tapi kualitas tetap nggak bisa nutup belum Chelsea. naik ya. Nah, Itu karena di tim Spurs makanya penilaian lu begitu atau gimana? Enggak, sih? gue selalu objektif. ya. Enggak, jadi ya apa yang dikatakan Coach gini, levelnya kan 11-12, tapi karakternya bagaimana juga Tanganga Beda. lebih menghajar, lebih bertahan. Iya. Nah, ini yang gue maksud. Ketika Emerson ini kasihkan udah skillnya pas-pasan, sering naik ke atas. Nah, itu yang Itu yang akan gawat. jadi banyak akan Oke, menjadi terus hit Gimana, Spurs bagi ya. gimana Chelsea. nggak naik ke atas? Lihat di belakang si Harry Kane.
nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah. Lukas Moura, Dele gua Ali nggak ngerti kenapa gimana? nggak dilepas-lepas. Dele Ali gimana? Moura. Bang Harpa, Dele Ali gimana? Dele Alli semakin matang kalau menurut gua. Malah bukan semakin flop dia. Enggak, sama semakin, Nuno. semakin matang tuh Matang Gua coach setuju. ya? Naik. Gua nggak setuju. terlalu brutal lagi main bolanya. Udah lebih jauh taktis ya, smart lah. ya, Iya, smart ya. Dibandingin tahun lalu, kemarin flop banget Oh tahun iya, lalu kan. mungkin karena dia udah pacaran sama si Enggak, gue bilang dia belajar bahwa dia dicadangin sama Mourinho kan. Satu, Mourinho emang nggak bisa kelola pemain, jadi dia nggak bisa membuat pemain lebih Konternya hebat. nanti di Roma ya, konternya nanti di Terus Roma ya. kedua, dia sebagai korban dia mikir, gue nggak mau kejadian lagi kayak Mourinho. usianya Oke. udah selesai Dan kalau usianya juga lebih terbaik, dan gue bilang gue lebih suka lihat Dele Alli sekarang daripada Oke, Coach. sebelumnya. santun. Siap, santun Gerakan ya. lu pertandingan lawan apa ya gue? Itu pergerakannya Dele Alli keren Iya, sih. siap. Tapi ya Sambil still gue ayam kasih lihat saya. Chelsea nih guys. Tetap aja di Dele Brand Alli. Team. Ini dia Chelsea formasinya. Lo dari coach dulu mungkin ngelihat formasi Chelsea kayak gini, lo setuju apa enggak? Versi Abrar. Gue sih 3-4-3 gue tetap bilang Mason Mount nggak cocok di situ. Kalau lu mau pasang Mason Mount itu di posisinya Kovacic. Kovacic ya. Oke. Ah. Tidak di belakang striker. Nah, siapa penggantinya Mason Mount? Ziyech lebih cocok. Ziyech lebih cocok. Karena sekarang akhirnya punya striker yang kuat dengan bola atas, yang bisa ngumpan itu Ziyech. Ziyech. Oke. Kalau gue Dia bilang, bukannya mau dilepas ya? Nggak bakalan. Tahan dulu Brar, formasinya Brar. Bentar, Brar. kalau gue bilang justru tadi yang Coach bilang Kovacic sama Jorginho ini kan double pivot yang nggak mungkin tergantikan sebenarnya. Kalaupun dua pemain ini ada salah satu yang diganti, pasti biasanya sama N'Golo Kante. Kante. Ya, atau mungkin Saul Niguez. Kalau lu mau lebih menyerang, karena Niguez bisa syuting dari luar kotak. Jadi kalau menurut gue dua area ini Kuat nggak banget akan ya. diganggu atau nggak Midfieldnya akan Chelsea. diisi sama Mason Mount. Mungkin Mason Mount lebih kepada geser ke kiri atau ke kanan dengan Havertz itu aja. That's why gue bilang Chelsea dengan kualitas pemain yang mereka miliki lebih cocok main 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bukan Kalau 3-4-3. Bang Wes gimana Setuju. formasi ini? Lebih setuju ya? Kalau gue pun sebagai manajer di Fantasi, kalau gue pakai ini, gue 4-2-3-1. Oke. Dan dua itu yang mengantarkan Chelsea juara Liga Champions. Iya. Nah, lu punya Lukaku datang, ya lu taruh diri satu itu. Udah pasti. Ya. Nah, lu kemarin-kemarin menyanyiakan dengan Timo Werner setahun. Iya, buang-buang. jadi ampas ya. Iya, lihat begitu Lukaku. Jadi balik lagi kalau untuk depan kita semua sepakat Depan lah, aman. Lukaku aman. Ya, midfield aman. Second liner ini kan yang berubah-ubah nih. Iya. Ada Ziyech, Salah- Pulisic, Werner, Havertz, segala Mount, macam. Double pivot juga kita setuju. Belum Betul. Pulisic. Nah, Belum Pulisic. Pulisic. Nah, Nah. sekarang yang agak riskan adalah Rudiger yang katanya pengen dijual sama Chelsea. Padahal perannya cukup oke nggak coach menurut lo? Rudiger di Chelsea. ini? Rudiger ini bangkit semenjak di bawah Tuchel. Aha. Sebelumnya di bawah Lampard dan sebelumnya ini pemain kayak kalau orang Belanda bilang houthakker. What's the difference? Houthakker Apa itu artinya, coach? Overdone. tukang kayu yang ngebelah tukang apa itu Pekerja istilahnya? kasar gitu. Iya. Iya, ya, yang Kuli. Kuli. kayak tetangga lah. Iya. Hajar-hajar. Have Ngerti power nggak? tapi no brain. Cuman gue Iya. juga bukan fans Rudiger. Tapi kalau gue melihat perkembangannya di bawah Tuchel itu luar biasa. Dan bahkan dia sekarang pemain inti di timnas Jerman juga. Ya. Jadi kalau seandainya mau dijual, di satu sisi ya gue paham, ini pemain banyak otot dikit otak. Tapi di sisi lain, ya lu mau gantiin siapa? Karena dia Oke. performanya udah lagi bagus gitu loh. Oke. Tapi dia pemain yang bisa ngikutin si pelatih loh. Betul, that's why dia berkembang di bawah Tuchel. Iya. Nah, kalau misalnya dari Bang Harpa sendiri atau Bang Wes ada mau tambahan dulu sanggahan? Enggak mau ngasih tahu bahwa kayak musim lalu kalau setiap kali Rudiger starter 19 kali cuma sekali loh Chelsea kalah kalau dia main dari awal dan Oke. performa dia membuat wajar kalau kemudian Juventus, PSG berminat. True, Iya. true. Dia juga lagi nunggu Iya. kan? Ya, jadi kalau gue bilang waktu awal musim lalu Nunggu dia di kontrak PSG. agak tenggelam, itu kan memang sebenarnya karena sentuhan Lampard yang tidak bisa Memoles, ya, memoles atau Rudiger. mengharmonisasi ruang ganti kan, yang dia mulai mendorong pemain yang muda, padahal yang senior juga sebenarnya masih capable kan, dan itu dibereskan sama si Tuchel. Oke. Jadi kalau gue lihat lagi balik ke soal Tony Rudiger ini, kalau lu lihat juga minute play-nya kan dia salah satu pemain di belakang yang hampir nggak tergantikan. Iya, betul. Asal nggak cedera dia main terus. Iya, memang Gua iya. That's why untuk gue agak aneh. Nggak, sebenarnya jual beli pemain itu kan biasa. biasa, Bahwa iya. pemain hebat pun sering dijual. Dan gua rasa itu Cuman ya perannya ini hard to Rudiger get lagi doang. sentral. Bukan, Ya, apa penggantinya gimana, Coach? siapa? Conte, coach. Kalau gue melihat karakter Tuchel yang untuk gue very smart Very smart, ya. coach,
gantiin Kunde, gue jual Rudiger. Mending Oke. Kunde kemana-mana. Wah, kalau Tapi Konde bisa Oh, jauh. udah pasti dapat nggak menurut Rudiger Bang Wes? ditawarin gaji 140.000 pound per minggu, Per minggu. dari sebelumnya 100, dia masih nunggu-nunggu karena dia pingin banget kayaknya main di PSG, ngincar Duit. atau wajar wajar lah. nih, kita tenggelam dalam drama agennya mungkin. Iya, Karena ini hanya agennya soal- lagi mainin ya. It's all about money mungkin. Ya soal buat Kalau- PR ya. Kalau soal kita bicara Kunde kan, ini apple to apple dong, perbandingannya. Kalau gue puluhan kali Oke. nonton Sevilla tahun Iya. lalu dengan Kunde. Oke. Kunde ini gila pemain. Gila ya udah. Masih Ya. muda emang gila. Berarti- bener. Dan gue Apa? paham, gue sepakat sama Tuchel incer Kunde. Incer Itu yang Konde, oke, ngincar, siap. ngincar Berarti si Konde Tuchel. Bang Harpa, ntar Spurs kalah berapa nih sama Chelsea? Jangan bilang Spurs kalah, bilangnya Chelsea menang gitu. Chelsea menang sama aja. Gua rasa Chelsea menang selisih 2 minimal. Selisih 2. Ya. Wah. Bang Harpa. Kali ini gue setuju sama Harpa. Iya, oke, Koji dapat ya. Kalau Bang Wes sendiri Selisih 1. selisih 1 aja ya. Ya udah Tapi kalah. Chelsea kebobolan. Chelsea kebobolan. Minimal selisih 2. Jadi apa Minimal Batagor? selisih. Apa-apa? Ayo, mau apa nih? Isiannya apa nih? Gak usah, Isi, gak usah. isi mulu hamil lo. Ya udah Jebret Tim, gimana kalau prediksi lu silakan taruh di kolom komentar sambil kita move on ke pembahasan selanjutnya yang harus move on. Lo harusnya nanya Ben Hart. Ben Hart kenapa? Berapa prediksinya? Iya, itu mah pasti Spurs banget ya. Kayak lu MU banget. Iya, ini kita mau bahas MU nih. Ini mau bahas MU ini. Pasti gue bakal diayam-ayamin sama coach habis Oh, ini. belum tentu lu jangan Kenapa lu suzon pakai gitu dong. Milan? Karena Milan dan MU sama-sama setan merah, tapi beda benua aja. Ya kan AC Manchester. Ini kan ini double kardus. Double kardus. Kaos Milan, topi Man United. Iya, benar. Oke, sama-sama setan merah. Ya Sepatunya udah. Liverpool. Bukan. Oke, Jebret Tim, kita akan ngebahas soal MU yang memang ya kemarin ya seperti itu ya. Cuman kalau lihat West Ham yang sebenarnya lagi lumayan oke nggak sih menurut Koci di awal ini? Ya oke selevelnya. Ya oke ntar ya gitu-gitu aja. Iya. West Ham nggak akan kemana-mana. Ya. Iya, West Ham isu West Ham gitu. Iya. Iya, Tapi lu lihat West Ham tanpa arahnya kan lu pasti West Ham tanpa Si si Antonio. Lingard kan? Si siapa? Lingard. Iya kan perbandingan itu kan, Ah. silakan apa? enggak kalau gua malah tadi Iya, ini Antonio. oleh menghadapi nanti West Ham. Antonio membuat Antonio kan kehilangan lumayan banyak bagus poin nih ya. di Fantasy League. Enggak bentar, lumayan itu parameternya apa? Karena gue ngelihat si Antonio ini Coach Iya. untuk beberapa match awal di Liga Inggris lumayan bagus Ya. lah, bikin Ya, gol terus. Kan gue bilang emang apakah dia akan konsisten? Nah itu dia, kita harus lihat nantinya Pasti kan. Dia nggak tidak. main besok Iya, kan? karena Nggak kartu main. merah. Ya. Pasti Iya. tidak karena Antonio ini lebih kalau gue bilang ya Lukaku KW3 lah. Oke, Ya, kita dari tiga ya. fisik ya. kayak mainnya juga fisiknya mirip. Fisik, kuat, fisik kuat. Dan ini mainnya mirip. Perubahannya lu lihat dari 4 pertandingan, mereka nggak pernah memainkan 11 pemain sebagai starter. Ini yang berarti ada pemain ke-12 sebagai starter Oke. di West Ham dan Nah. perubahan itu lawannya MU pula. MU. Jadi kalau lu mau bahas Antonio ya Masih ya, udah ntar aja gitu ya. Dia kalau sama MU bisa banget Cetak cetak gol. gol, nggak nutup. Iya, karena- Tapi gue nggak lihat mereka bisa menang Bisa lawan menang. MU. Oke. Nah, kalau Itu gua dari lihat- Coach Ina. Lu ngelihat kesiapan MU deh Bang Harpa. Ngelihat Oh, oleh gue baru mikirin West Ham. Kenapa West? Ya udah West Ham dulu boleh. West Ham dulu Nggak, gimana? jadi tadi kan gue nge-bridging dari yang Coach katakan West Ham ya begitu gitu kan. Jadi untuk begitu-begitu Michael Antonio menurut gue Lumayan, lumayan, ya. Setuju. Karena 3 pertandingan awal Betul. dia selalu gol atau assist. Dan jangan lupa dia juga punya peran dari lini keduanya Brahmana ya. betul tuh? Declan Rice juga, Rice juga. Ya, jadi kehilangan dia menurut gua mengurangi mungkin 30% kekuatan West Ham. Karena gol 3 pertandingan sebelum dia kartu merah itu gol assist dia selalu ada. Dan gaya main dia memang benar mungkin KW 4-nya si Lukaku ya. Iya udah. Selevel Iya udah. Christian Tapi untuk Benteke West Ham lah. dia oke. Iya. Oke. Selevel Benteke. Selevel Benteke. Betul. Sekarang kita senggol ya, kita Iya. senggol dikit MU-nya. Coba nih ada grafik yang mau dikasih tahu Abrar, silakan Abrar. Formasinya MU nih dari Bang Wes dulu melihat kayaknya Ole akan jor-joran biar hari Minggu nggak terlalu Nah. di roasting sama netizen gitu. Gimana? Justru gua sorotannya bukan kepada hasil pertandingan, tapi bagaimana Ole Meracik. mempertanggungjawabkan setiap pilihannya karena hasil tanpa kemenangan adalah sasarannya adalah Dia. Ole karena lu udah didatangin Ronaldo, lu masih belum bisa memaksimalkan kemampuan terbaik padahal Ronaldo datang itu membuat situasi di lini depan makin gak jelas. Kalau Nggak gua jelasnya jadi gimana? Ya, sekarang lu punya Cavani, punya Martial. Rashford yang cedera. Ya. Ya. Kalau ini pemain sembuh, Martial ke si Lingard, Ya. Kan lu butuh pelapis, Wes. iya. Tapi pemain ini
Apakah benar-benar hanya pelapis 10 menit, 10 menit, 10 Gue menit? rasa kalau adanya Ronaldo, Cavani definitely pelapis. Pelapis. Dan gue Musim lalu juga pelapis, tapi super sub istilahnya kan? iya enggak Dia bisa berubah. Nah, musim peran itu lalu harusnya ada lagi kan? paruh Iya. musim lalu terakhir Cavani sering main. Nah, itu yang gue mau bilang. Kalau Ronaldo starter diganti, terus perubahannya diganti oleh siapa dan mengubah gaya bermain seperti apa, sanggup nggak Ole memainkan itu? Kalau gaya main nggak akan berubah. Karena Ole being Ole. Nggak ada Bruno Fernandes pun nggak akan berubah. Itu jadi kalau seandainya kalau bicara si Martial sama Cavani, Ronaldo Ole bilang nggak akan main full team semusim. Ya. Di 4 kompetisi. Jadi dia pasti ada digantinya. Ada di rolling. Ya, penggantinya Kalau kita ngomong Premier League nih, Cavani, Coach, iya. mungkin dia nggak akan starter Iya. di Piala Liga, Piala FA, tapi Premier League itu is a Ya, must. asumsi dia cedera lah. Penggantinya ya Cavani. Oke. Oke. Di sayap kiri itu Rashford sama Martial. Harusnya Rashford. Kalau sembuh. Ada dua itulah, harusnya Rashford. Iya. Kanan, Martial Sancho. pelapis. Kanan, Di kanan Sancho. Greenwood sama Sancho. Nah, kalau ini gue nggak ngerti yang prediksi siapa ini, pasti Dejan nggak jelas ini. Kenapa? Ada apa? Pogba main di sayap kiri nggak jalan. Iya. Kemarin. Kayak kemarin. Kalaupun Pogba di kiri Sebagai winger. sejajar sama Bruno sama Greenwood nggak bisa di depan. Mending Pogba di Nah, tengah Fred. sama ya Fred sih hancur. Kalau gue bilang Kalau sih nggak ada Pogba di tengah, Fred Enggak. hancurnya parah. enggak. Kalau gue bilang Pogba McTominay. bisa di match sama McTominay atau Matic. Di depannya Bruno. Nah, di kiri mending lu taruh kalau Rashford belum fit, Sancho mending aja. coba Martial Oh, atau Martial. Sancho. Oke. Tapi kalau lu nggak mainin Pogba bareng Fred hancur. Tapi begitu Pogba bareng Fred, Emang Fred bagus masa loh. sih sebenarnya? bagus apanya? Kalau Lihat gua- kontribusinya. Kalau gue malah setuju sama line up ini. Kenapa? Karena kalau di gini, di kanan Greenwood udah menurut gue udah selesai. Oke, Greenwood dia bisa di cakep. depan juga. Nah, Sancho di mana? Nah, Sancho itu udah berapa kali dicoba. Coba di kiri tapi kayak kurang maksimal Enggak, itu ya. dia poin gua. Nah, karena juga nggak maksimal terus mau di mana? Karena second line juga kurang ya. Udah beli kurang. mahal-mahal. Iya mahal-mahal. Memang tergantung lawannya juga. Mungkin dia kalau formasi dia benar ditampilkan sama Ole, berarti ini masih Ole belum berubah. Minder lawan West Ham yang nggak main tanpa siapa? Strikernya, Si strikernya. Sebenarnya kalau dia mau lebih agresif, Pogba-nya ditaruh di tengah. Oke. Jadi mobilenya masih lebih tinggi. Tapi dia tiga penyerangnya bagus berarti Bruno, Ya, Sancho, betul. Dan sama Greenwood. Pogba-nya kan juga masih bisa menyerang. Kalau formasi seperti ini berarti kan dia minder nih. Lah, Cuman naruh Pogba di tengah juga nggak jelek-jelek amat. lawan Young Boys, Young Boys. itu kayak begini. Iya, Bukan Pogba di Greenwood, kiri, Sancho. Pogba di kiri. Nggak, Pogba nggak kelihatan. Betul. Sancho nggak kelihatan. 11 lawan 11, 2 shot. Itu juga dua-dua dari Ronaldo. Itu makanya Pogba itu harus di tengah. Oke. Setuju. Nah itu maksud gua, Setuju. kalau benar Sama seperti Fred ya. ini, berarti si Ole ini minder ngelawan Whoever West Ham. lah, mau lawan Karena Fred. Fred itu gua dulu nggak ngerti ini orang bukan Kenapa? orang Brazil. Kenapa gitu? Kualitas Bang lu Wes. buruk banget sebagai orang Brazil gitu. Tapi ya udah. Tapi ketika lu jangan melihat itunya aja, jangan melihat permainan, tapi lihat kontribusi dia. Kalau didampingi oleh Pogba dia semakin agak matang gitu loh. Lebih Agak. pede. Agak. Tapi Dari kalau lu jelek agak matang. agak kalau lu bagus taruh dikit. Pogba di depan dia, Fred tuh kayak hilang-layang putus. Ya secara mental bisa, Kalau secara psikis secara ya, psikis. psikis. kalau gue bilang nggak ngaruh, emang ngaruh. bapuk ya bapuk aja. Bagus lagi dia. tuh. mau siapa yang dipasang? Oke, jadi menurut lo MU bakal menang berapa gol coach? Atau memang seri aja nih? Nggak bisa bilang gitu. Iya. MU ini di atas kertas Bagus. harus bisa mempersulit Iya. sampai hari terakhir. Sampai menit Oke? terakhir, ya. Iya. Tapi tahu sendiri pelatih yang kayak gimana. Ngerti nggak? Iya, paham gue Jadi sih. dan kita lihat tahun lalu pun lawan 3 tim degradasi nomor 18, 19, 20 2 kali kan 6 pertandingan nih lawan 3 tim. Ancur-ancuran ya. Nggak ada menang full. Adanya sekali menang, sekali seri, sekali menang, sekali seri, sekali menang, sekali kalah atau 2 kali kayak gitu. Nah, sementara West Ham ini tim bapuk juga untuk gue. Cuman Nothing tulus sekali-sekali dia main. keluar, iya nothing tulus sekali-sekali keluar bisa cetak gol. Bisa kasih keras Iya. lah buat tim besar. Ngerti nggak? Ya. Nah, kalau di atas kertas ya definitely MU harus menang. Oke. Cuman kembali lagi pada saat stuck nggak jalan, Udah kelar tuh kayak Ole kemarin bisanya Young Boys. apa? Itu Iya. gua mau bahas itu tuh coach. Nggak bisa Gimana? apa-apa. Kalau Ketika Bang Liga Wes gimana? Champion pergantian pemain ya, mungkin orang semua sudah bahas pergantian pemain dari Ronaldo ke Lingard. Itu Lingard posisinya sebagai pemain yang attacking midfielder. attacking midfielder mau winger gitu. Tapi ketika dia bermain, dia ada di posisi di belakang dan melakukan kesalahan. Menurut gua ini perubahan
taktik game yang nggak dimengerti oleh para pemainnya. Bukan itu aja, Van de Beek diganti 5 back. Lawan Young Boys main 5 nggak masuk akal. Minta seri. Bruno yang bisa kasih assist akurat diganti. Itu maksud Nggak gua. make sense at all. Starting lineup kita bisa memprediksi. Iya. Tapi begitu Ole melakukan perubahan, di situ gua nggak ngerti Iya. memprediksi Iya. apa itu. Iya. Jadi menurut lo hasilnya bakal gimana nih lawan West Ham? Tergantung perubahan yang dimainkan. Oke. Taktik siapa yang diturunkan kita bisa baca. Martial Tapi yang ditarik keluar dimasukkan itu yang gua Model kita bukan kardus. Iya. Nah, makanya Kita bukan paranormal. Ya. Jadi kita harus melihat pergantiannya, apa namanya, line up-nya Line up-nya siapa, siapa. permainnya siapa. Nah, gue nge-bridging tadi Kalau dari kalau Spurs ya oke. abang-abang ini tadi udah men-breakdown kan Iya. soal teknis pemain segala macam udah cukup. Nah, sekarang gue melihat dari sisi inilah mungkin kesempatan saatnya Ronaldo mengeluarkan ininya dia. Powernya dia. Ambisi dia. Dia kan As orang yang nggak leader suka ya? kalah. As leader ya? Nah, kekalahan dari Young Boys ini menurut gue secara natural harus membuat mereka itu lebih haus kemenangan. Jadi, gue bicara dari segi psikis ya, Iya. psikologi. Kalau dari permainan taktik tadi udah dibahas. psikologi itu juga jadi bebannya Ole. Iya. Bagaimana Paling ketika besar dia. Ronaldo ditarik keluar, dia ngambil alih peran dia di pinggir lapangan sampai Ole marah-marah kan? Iya. Suruh Ronaldo turun. Makanya- ini terganggu loh psikisnya si Ole. Makanya gue bilang secara formasi tadi udah dibahas kan bahwa ini bermasalah karena Pogba bla 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 segala macam. Nah, di sinilah mungkin peran individu ini akan mungkin bisa mengebantu taktiknya si Ole yang nggak kita lihat minder kalau tadi Iya. formasi seperti itu. Siap. Apa? Ini gue potong ya. Dikit aja. Kalau ya, dia boleh. jadi Ole, kalau lu jadi Ole, lu nggak memainkan, Ole. nggak memainkan Ronaldo, salah. Ketika lu tarik keluar Ronaldo, salah. Ntar dia ngambil posisi gue. salahnya ganti Lingard aja sih. ngatur-ngatur. Tapi gini, Ronaldo pasti main nggak Iya, mungkin. gini. Iya, tapi kalau ditarik keluar, ganggu. sebenarnya gini, kalau gue kemarin lawan ini balik lagi lawan Young Boys ya. Karena bagaimanapun juga keberadaan dia kan penting. Ya secara buat tim sendiri dan Naikkan juga moral buat lawan. teman juga. Memang dia udah capek dan dia perlu juga mikirin lawan West Ham. Tapi kan bisa aja dia rubah, oke, Dodo gitu kan. Lu mainnya gak usah terlalu capek, turun ke bawah. Ron kek. Ron gitu. Sama ingat waktu ini nggak? Waktu Balotelli yang kena kartu kuning di babak pertama, si Mourinho ngomong kan, karena kita tetap putus. Li. Ada punchline dari coach ini buat clickbait dia. Ya udah. Jadi buyar. Jadi buyar ya udah. Jadi kita sudahi dulu buat MU West Ham ya. Gimana kalau menurut prediksinya netizen? Ya udah pasti semoga MU dapat hasil terbaik ya. Oke, kita akan lanjut untuk yang di Senin pagi nih. Gue pakai baju Milan karena akan lawan Juve. Enggak, bentar. Apa? Punchline terakhir gue nggak setuju. Kenapa? Lu bilang semoga MU menang. Siapa yang Gue bilang coach semoga dapat hasil yang terbaik Iya, coach. siapa yang ngarep itu? Nggak ada yang ngarep itu. Lu Fans MU doang. ngarep. Lu doang yang ngarep. Fans MU. Kita enggak. Gue dan fans MU ngarep. Iya, kita enggak. Kita mau santai Santai aja aja. apapun hasilnya. Nah ya udah memang Bisa beda. jadi seri. Memang beda, betul. Yang terbaiknya seri atau kalah kan juga bisa ya Bang Kalau yang Reza. terbaik West Ham bilang West Ham menang. Yang terbaik deh. buat mereka. Ya udah. Lanjut. Ya udah lanjut ya, kita bahas Milan Juve nih Coach Bang Wes dan juga Bang Harpa. Melihat Juve ya yang menang juga kemarin Katanya bahas lawan. Roma. Ya belum, sabar dulu. Sengaja ditaruh Mancing terakhir. aja terakhir. Sengaja ditaruh terakhir. Dicolek aja gua. Gue nggak baca rundown jadi gua nggak tahu, Bang. Jadi gue ikut aja. Tadi di luar dia ngomong, kita bahas Mourinho. Gue ikut aja. Silakan. Dia tanya Ngomong loh dia. Ya udah. Dia tanya gue jawab. Iya, karena Coach lagi nggak baca, jadi gue yang baca ini nih. Bukan coach lagi nggak baca, coach emang nggak pernah baca. Oke. Tapi itu bisa baca kan sebenarnya kan? Nggak bisa juga. Bang, iya. Bang Harpa. Bingung dia. Iya, kami keringetan gua. Kan Juve menang ya lawan Malmo doang sih sebenarnya. Cuman itu bisa jadi motivasi kan buat pemain Juve lawan Milan. Ya Milan juga kemarin sebenarnya mainnya baik, cuman ya memang Liverpool lebih bisa berbicara banyak gitu. Nah, cuman lo ngelihat Juve dengan menang lawan Malmo, lawan Milan nanti gimana? Iya, kalau Juve ini kan kalau gue bilang masalah mental. Masalah mentalnya itu apa? Kalau lihat 2 pertandingan dia seri dan kalah, itu kan dia unggul duluan. Ya. Lawan Indonesia unggul duluan. Berkat kiper yang hebat itu. Nah, itu situ juga larinya memang. Terus kedua, finishingnya menurut gue juga jadi satu isu tersendiri. Kalau lawan siapa terakhir dia? 2-1 ya. Iya. Itu kan golnya juga gol apa namanya? Nap- Blunder ya. Napoli kalau nggak salah ya, Napoli. Iya, Napoli, blunder lah. ya. Napoli kedua. Ya, Morata memang finishingnya dari sudut sempit memang oke, tapi kan itu kan bola yang bukan yang hasil set piece. Jadi menurut gue masalah Juventus ini sangat kompleks. Belum lagi lini tengah kita bahas ya, nggak ada yang supporting dan nggak ada Ronaldo ini juga menurut gue juga ada pengaruhnya. Karena Secara bagaimanapun juga lagi-lagi balik. Mental ya. Ketika lu ada Ronaldo itu, lu bukan hanya bikin tim lu jadi secure, tapi juga membuat lawan jadi lebih
Segan lah. Segan atau waspada. Tapi di hari terakhir baru masuk 4 besar. Dengan ada Ronaldo. Tapi Ronaldo mau nggak mau dibilang harus diakui lah peran dia di Juve nggak bisa dibilang kecil. Kehilangan Ronaldo itu membuat perubahan harus ada di dalam formasi dan gaya bermainnya. Tapi kalau mau lihat pertandingan 3 terakhir memang Juve tidak bisa gitu, dianggap oke. Orang kan bilang Allegri ini hebat, bla bla. Gue nggak begitu dari dulu, gue nggak begitu impress dengan Allegri. Sekarang dia harus tunjukkan, bisa nggak dia sebagai tugas pelatih hebat di atas kertas mengangkat Juve kembali. Karena squadnya nggak jauh banyak berubah. Lini tengah yang selalu gue kritik cuma ditambah Locatelli. Locatelli itu bagus tapi bukan top. Di timnas Italia cadangan. Siap, Coach. Bentar, gue belum selesai. Oke. Terus harusnya Allegri ini lihat permainan AC Milan lawan Lazio. Lawan Lazio dari sisi permainan dia nggak bagus-bagus amat Milan. Tapi dari detik awal mereka sudah agresif, mengintimidasi sehingga ibarat Lazio yang berusaha bermain tiki-taka gaya Itali, gaya Sarri, gagal total. Jadi kalau dibilang lawan Lazio, Milan sangat layak menang. Sama kayak lawan Liverpool, murni otot, banyak otot. Nah kalau mereka bisa mengintimidasi Juve dari awal, peluang besar Milan menang. Tapi kalau mainnya setengah-setengah, memberikan Juve kesempatan untuk bermain, memberikan ruang untuk membangun serangan, berat juga. Kalau gue bilang 3 kemenangan dia di Serie A, terus kekalahan dia di Anfield ini kan menunjukkan bahwa Milan ini punya fighting spirit yang luar biasa ya. Yang dari informasinya. Jadi itu gue setuju. Bagaimana anak new kids on the block ya, ketika dia mulai masuk lagi di Liga Champions, ya wajar lah agak sedikit gugup, tapi mereka Kita 3 gol loh. 2 gol, 3-2 kan. Bunuh diri 1. Jadi, tapi lo ngelihat Milan ini dengan prediksi seperti ini kayak gimana, Bang Harpa? Gue mau bilang Kok dikit-dikit prediksi. Enggak, maksudnya cara permainan analisa deh, gua koreksi sedikit ya. Analisa lo. Gue ngelihat dari fighting spirit tadi ya. Makanya tadi kan Coach bilang Milan ini determinasinya luar biasa. Jadi rentetan kemenangan di Serie A, kemudian bagaimana mereka bermain melawan Liverpool di Anfield, jadi menunjukkan bahwa Juve juga harus hati-hati. Dan kedua tadi gue sedikit lagi balik ke Juve. Sedikit lagi, ketika nggak ada Ronaldo, sebenarnya ada 2 sisi mata uang. Kenapa tuh? Sebenarnya lu bisa bermain lebih cair. Nah, kebalik lagi pelatihnya ini Allegri bisa nggak meramu pemain yang ada nggak Ronaldo tanpa Ronaldo? sentris ya? Sebenarnya kan bisa di situ arahnya. Tapi let's say kayak Chiesa, kan nggak blossom dia di situ. Menurut gua ya. Chiesa nggak perform dong. Iya, justru itu. Padahal ini kan kesempatan ketika nggak ada Ronaldo, pemain seperti dia, Dybala ini lebih bisa keluar. Tapi Dybala lumayan lah. Dybala lumayan ya. Iya, Sebenarnya lumayan. Dybala, Morata, Chiesa itu harusnya bersinar tanpa Ronaldo. Iya, dan untuk mengalahkan Milan yang lagi sekarang menurut gua lagi stabil, lu nggak bisa hanya lumayan. Oke. Tapi Itu dia. bisa. Tapi bisa. Bisa, karena hitung-hitungannya gue lagi-lagi ya insting gue mengatakan ini 3 pertandingan buruk Juve dan kemudian orang lihat 3 pertandingan bagus Milan diketemukan orang langsung lihat Milan menang. Enggak, hitung-hitungannya orang-orang ini bukan matematika, ini sepak gue bola. melihat setiap duel ini Juve lawan Inter, Juve lawan Milan, Inter itu susah banget kalian memprediksi hasilnya pertandingannya akan berdasarkan jumlah 3 perform, 5 perform bukan jadi sebelumnya enggak bisa. Tapi tahun lalu kalau kita lihat di mana Milan menang, itu golnya itu kalau nggak salah counter juga itu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Gue masih ingat kalau nggak salah Juve itu menguasai pertandingan di match itu lawan Milan. Terus Milan menang Bikin 0-3 ya? Iya, sedikit kesalahan langsung jebol. Nah, ini juga sepak bola yang harus diwaspadai. Apalagi ini tim lagi moralnya lagi turun ya, bukan mentalnya, moralnya lagi turun. Dan semoga pertandingan lawan Malmo bisa mengangkat moral lagi, mereka bisa at least lebih percaya diri lah. Cuman kalau mereka terintimidasi dari awal dengan permainan Spartan Milan, bisa selesai ini. Siap, berarti gue nggak akan nanya prediksi. Nggak apa, gue jawab prediksi. Jangan usah. Tadi kan paranormal. Sebagai yang objektif, ya gue kan objektif. Gue berharap partai ini imbang. Imbang, ya udah. Karena Karena apa kalau boleh tahu? Juve menang. Berharap ya. Jangan prediksi ya, berharap. Tapi Karena jujur imbang. mengatasi 3 pertandingan yang mereka nggak bisa dapat 3 poin,
orang memprediksi keempat lawan Milan, wah lu bisa seri nih karena Milan bagus. Gue bilang di switch tiba-tiba kebalik Oke. aja sepak Ya bola men. Ya, jangan 5-5-4-5 lah. Dia berharap dua-dua seri kan dapat 1 poin. Karena ada yang ikut di bawahnya. Roma kalah. Roma kalah ya kita bahas Roma nih berarti. Cakep nih. Dari tadi udah ditungguin sama Bang Harap Pak Koci. Enggak kata siapa. Gua nungguin. Gua diem-diem aja udah. Karena Roma lagi oke ya berarti ya. Kalau moralnya juga segala macam lagi Oke oke. lah, selagi pelatihnya masih ada. Kalau berdasarkan skor oke. Oke. Tapi kalau dari Berdasarkan skor, tapi kalau lihat lawannya, ya gue sih ketawa aja. Ya kalau maksudnya Koci kan yang Conference League. Tapi jangan salah juga. Mourinho dan Romanya ini. Memang ini timnya jauh lah lawannya itu. Bahkan itu kan setengah lapis 2 yang diturunin semalam kan, atau ya semalam ya. Iya. Tapi lu lihat dong cara mereka menyambut gol itu, cara mereka bermain, kolektivitasnya. Siap. Dan sebelum ini pun gol kemenangan match winner si El Shaarawy kan kerja sama si Eldor itu kan, dan dua-duanya super sub. Dan Eldor itu ketika dia menerima bola dari jauh waktu lawan siapa ngalahin terakhir inilah, gue lupa ya. Itu dia udah dalam pikiran dia nahan bolanya kan memang ngasih ke si Shaarawy. Jadi situasi seperti ini yang gue bilang lebih mahal ketimbang sekedar hanya 9 poin. Oke. 9 poin ini nggak ada artinya karena yang dihitung Siap. karena yang dihitung adalah akhir musim peringkat Empat besar. Ya berapa itu yang menjadi ukuran. Harpa jangan lupa tadi gue dari awal gue bilang pengadilan di sepak bola adalah ditentukan hasil, nggak proses. Lu hasil dari awal udah bagus, berarti hasil di ujung Betul, bagus. makanya- Tapi kalau proses tunggu ya proses ya, tunggu ya. Jebol. Dari mana lu bilang hasil awal bagus? Jadi yang awal-awal ring 1 itu pasti jadi juara? Ya enggak lah. Bu, kalau dia terus-terusan begitu, Nah, tapi kan dinamis. Berapa Iya. tim Bang yang Boris. terus-terusan satu musim Satu musim konsisten? Kagak ada di semua liga. Arsenal pernah juara begitu. Juve kan. Lu lihat City tahun lalu di mana? Iya. Iya, balik. Positif di switch di putaran kedua. Nah, jadi nggak setahun kan? Nggak setahun, ya. Tapi kalau dia bisa terus-terusan, Mana ada tim yang begitu ini kan terus-terusan? harapan-harapan Nggak, begitu. makanya gini. Ngarep mah boleh, bebas ya. Makanya gua kan nggak terlalu gimana-gimana kan. Karena tapi yang gue lihat tadi kan gue tidak bisa bicara menekankan kepada 9 poinnya atau mereka menang 5-1 semalam. Tapi the way they play. Ya. Terus ruang How? ganti. Ada perubahan dong. Oh, kerja sama 1-2-nya itu yang gue bilang. Ada perubahan ya? Nggak egois. Lawannya siapa? Enggak lah, Ya, yang ya. sebelum ini di Serie A, kalau 5-1 itu Lawannya siapa? Aduh, lupa lah. Tapi jangan salah juga. Ya, tapi layak nggak nih? Udah Sekarang gitu, gua cuma tanya. Roma tuh jadi jumawa sedikit tuh. Oh, jangan, nggak ya? boleh. 3 kali menang gue cuma tanya lawannya Lawannya siapa. siapa? Udah itu aja. Enggak juga kalau Tapi itu. cara mereka bermain ada Itu maksud perubahan. gua. Coach. Terasa ada perubahan di era Berarti masuknya cocok Mourinho sama Roma. Enggak, Cocok lah. Cocok lah. Sebenarnya gue bukan gimana ya. Setahun ini. Karena gue pernah berkali-kali gue bilang Roma itu 10 tahun lalu kalau nggak salah 10 pertandingan menang terus nggak kebobolan. Tapi at the end peringkat kedua. Memang gue nggak menekankan 9 poin ini udah segala-galanya nggak. Tapi cara mereka bermain. Kali ini peringkat 5. Tambah lagi. Biar Apa kita bersih. tambah lagi? Ayo mau tambah lagi. Terus lu lihat Taruhannya. ketika si Mourinho ngerayain gol, passion ini tuh balik lagi. Karena kan ke 1000, kan tuh match 1000. Itu kan Mourinho di mana-mana pun dia begitu. Iya. Enggak, Tapi- di Spurs Para- enggak ya. Karena para dia nggak pemain- punya apa-apa selain passion. Gua Lihat koreksi. pemain Roma itu lihat berbeda loh dengan sebelumnya. Ada Mourinho kayaknya ada agak pede dikit mereka bermain. Iya, itu. Lu tahu kenapa? Kenapa, Karena sekarang lagi naik, lagi menang. Nanti 3 pertandingan drop, semua mulai. Nah, Ketidakpuasan mohon semua direkam keluar. ya. Katanya Jebret nggak tim ya, katanya mohon bukan direkam. dukun, nggak boleh prediksi. Ya memang makanya gue bilang kalau seandainya Kalau 3 seandainya. tiga Ada match kata-kata drop. kalau seandainya. Betul. 3 Tapi match drop, bukankah- gue mau lihat masih Bukankah kayak ini gitu awal nggak? yang bagus Ya buat udah. Roma? Setelah berapa Loh, tahun-tahun susah loh, banget dia baru bukan pemain Roma bagus. aja, buat semua tim di semua liga kalau menang tiga match beruntun itu awal yang bagus. Tapi kita juga tahu semua bahwa kualitas pelatih dan pemainnya nggak akan survive. Oke, tapi Bang Emang Bang bagus Wes pelatihnya yakin bagus? Mourinho bakal bagus di Roma? Wah, menurut gua saat ini ya, setelah dia terpukul dengan situasi psikologi dia nggak bisa pegang klub elit di Inggris, di Spurs kan buangan dalam tanda kutip. Dia ke Roma. Memang ini, Roma nggak buangan. ini batu loncatan. Tersinggung Coach. nggak dibilang buangan? Gue Roma? bilang buangan. Ini dia betul Kalau loncatan. nggak udah diincer Juve dan lain-lain. Itu gue bilang, ini batu loncatan. Kalau dia perform lagi bersama Roma, paling tidak Roma masuk lagi papan atas, orang kan lihat, oh Mourinho hidup lagi. Kalau Meskipun nggak- performanya lagi jelek, nanti ada yang turun kalah gitu. Pasti. Hasil gini. akhir kompetisi lihat. Oke. Gini, kalau
soon or later pasti kalah dan pasti seri. Udah Pasti ada kalahnya lah. Betul. Nah. Ya, kecuali Arsenal ya. Ya, kenapa ya? Oh, Arsenal Invincible. Gua akan mau meroket. nyolek Arsenal. Meroket kemana gua? Arsenal akan meroket. Arsenal kan 2000. Cuman nggak tahu kapan. 2004 Berapa ya, nggak Invincible. Nggak tahu. Ya udah. Kan bisa kejadian, Ah. bukannya nggak bisa. Iya. Arsenal bisa kok nggak terkalahkan. Biarin aja. Dan lu lihat deh pembelian-pembeliannya tuh, waduh, si Kenapa? Rui Patricio, waduh, benar-benar Jadi luar emang biasa. pas ya? Murah lagi. Murah lagi. Dan Arsenal kenapa beli Ramsdale? Nah, Kenapa itu nggak sih. beli Ramsey Patricio? juga bagus kemarin lawan Norwich. Iya, satu pertandingan lawannya Norwich. Lah, lu mau nilai uang dia baru main satu match nggak bisa nilai Bagusan juga. tim Tuh. tuh. Oke, Ya nggak oke. bisa bilang lu jelek juga kan? Ya udah, berarti berarti gimana melihat Roma yang sekarang, setuju dengan Koci atau mungkin dari Bang Harap atau Bang Wes, silakan lo boleh langsung komen-komen. Ya udah, berarti ini kayaknya udah cukup, Abrar. Sambil kita akan ada promo untuk ini nih, Jebret Media Virtual Workshop Oktober Series di balik produksi tayangan sepak bola. Silakan langsung aja lihat detailnya. Dan ini pembicaranya adalah Bapak produser filsuf Arif Fitrianto yang terkenal dengan golo-golonya. Silakan lihat di scan-nya nih untuk bisa beli, untuk bisa ada tiketnya di situ Virtual Workshop Jebret Media. Terima kasih Jebret Tim. Lengkapnya lihat di sosial media kita, ada di TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, semuanya ada. Akhir kata Mardel, Bang Harap, Bang Wes dan Coach cabut. Sampai ketemu lagi. Dadah. Happy weekend.